Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Rutabah, NPM 719212883. Di sini saya akan meresum materi MSDM tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Di mana menurut Mondi tahun 2008, keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Sedangkan kesehatan kerja menurut Mondi tahun 2008 adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Risiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik. Dasar pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia yaitu pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Kecelakaan tahun 1947 yang merupakan bukti tentang didasarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tetapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar tercapai kesejahteraan bersama. Tujuan dari program keselamatan dan kesehatan kerja yaitu program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi. Setiap kejadian, baik kecelakaan dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Terdapat beberapa tujuan program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah 1. Mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari pihak karyawan dan perusahaan. 2. Mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. 3. Menghemat biaya premi asuransi. Dan 4. Menghindari tuntutan hukum sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawannya. Adapun penyebab kecelakaan kerja yaitu 1. Keadaan lingkungan kerja. Misalnya penyusunan dan penempatan barang-barang berbahaya yang tidak diperhitungkan keamanannya, ruangan yang terlalu padat dan sesak. Yang kedua, pengaturan udara, seperti ruang kerja yang berdebu, kotor, dan bau. 3. Pengaturan penerangan, seperti ruang kerja yang kurang cahaya atau remang-remang. 4. Pemakaian peralatan kerja, pengamanan peralatan kerja yang sudah usang dan rusak, penggunaan mesin dan alat elektronik tanpa pengaman yang baik. Usaha mencapai keselamatan kerja. Yang pertama, analisis bahaya pekerjaan atau job hazard analysis, yaitu proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. 2. Risk management, yaitu mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan seperti waktu, produktivitas, dan lain-lain yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. 3. Safety engineer, yaitu memberikan pelatihan,
memberdayakan supervisor atau manajer agar mampu mengantisipasi atau melihat adanya situasi kurang aman dan menghilangkannya. Yang terakhir, ergonomika, yaitu suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjanya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Masalah kesehatan karyawan. Yang pertama, kecanduan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Yang kedua, stres. Yang ketiga, burnout. Burnout ini adalah kondisi terperas, habis, dan kehilangan energi psikis maupun fisik. Terima kasih, hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.